banyak ayat ataupun hadis yang memberikan pesan secara langsung atau tidak langsung, memang menjadi petani itu atau bertani itu adalah pekerjaan yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan. Siang ini kita bertemu lagi dengan Dangau Inspirasi Channel. Khusus topik kita hari ini adalah petani itu atau bertani itu adalah pekerjaan yang mulia. Ini yang akan kita bahas, saudara Ustaz. Yap. Bapak Ustaz Mulyadi Muslim LCMA. Siap. Itu apa kiranya itu makna itu, Ustaz? Bertani atau menjadi petani itu adalah pekerjaan yang mulia. Ya, pemirsa channel Dangau Inspirasi, kalau kita membanding-bandingkan pekerjaan-pekerjaan, ya. Nah, lalu kita kaitkan dengan konsep beragama. Ternyata banyak ayat ataupun hadis yang memberikan pesan secara langsung atau tidak langsung, memang menjadi petani itu atau bertani itu adalah pekerjaan yang mulia. Ya. Di mata Allah Subhanahu wa taala, apalagi manusia gitu. Ya, di hadapan Allah saja mulia, apalagi manusia gitu. Kenapa? Karena memberikan manfaat banyak, bukan untuk dirinya sendiri gitu. Untuk orang lain. Untuk orang lain. Nah, misalnya Pak, kalau misalnya tidak ada petani, bumi yang Allah ciptakan dengan hamparan yang begitu luas ini, dia akan menjadi gersang, tandus. Tapi karena ada orang yang bercocok tanam, berbuah, dia bisa memberi manfaat untuk yang bercocok tanam, untuk keluarganya, untuk orang sekitarnya, bahkan untuk orang lain. Ya. Misalnya dia bercocok tanam di kampung, orang perkotaan tidak bisa bercocok tanam, tapi dia butuh hidup. Orang kampung lah yang memberi manfaat kepada orang yang tinggal di perkotaan. Ada yang lebih hebat lagi. Ada anggapan yang bisa berwakaf itu orang kaya, orang mampu. Ya. Padahal sebenarnya yang bisa diwakafkan itu bukan semata-mata uang, ya, tapi tanaman yang kita tanam, dia berbuah. Kita mungkin sudah mati, ya, tapi tanaman ini masih berbuah untuk anak cucunya, itu akan mengalir pahalanya. Selama tanam itu berbuah, maka dia menjadi oleh orang lain, dia menjadi amal jariah, pahala untuk yang menanam. Menanam. Makanya marilah bertanam sebelum ditanam. Jangan mati sebelum kematian. Nah, ada lagi yang lebih hebat. Kata Rasulullah SAW, kalau ada orang bercocok tanam, dia niatkan untuk kebutuhan hidupnya, memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, untuk anak istrinya, untuk keluarganya. Tapi mungkin tanaman yang dia tanam ini ketika baru mulai berbuah, diambil oleh atau dimakan oleh hewan, hewan dimakan kera misalnya, burung misalnya. Ya. Kata Rasul itu bagian dari sedekahnya. Coba bayangkan. Jadi petani itu seandainya dimakan oleh hama atau burung, dia itu ikhlaskan saja. Diikhlaskan, itu akan jadi sedekah. Dia menjadi sedekah. Orang kaya bisa dikatakan dermawan kalau dia bersedekah duluan. Kalau petani tidak perlu dia menunggu bersedekah. Dia tanam, perjalanan waktu mungkin diambil oleh hewan, dimakan oleh burung, dia bernilai sedekah. Apakah itu tidak mulia gitu? Ya. Apakah itu tidak mulia? Khairun nas anfa'uhum linnas, kata Rasulullah SAW. Orang yang paling terbaik itu bukan orang kaya, bukan orang hebat, bukan pejabat, tapi orang yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Dan itu adalah petani. Makanya bercocok tanam atau menjadi petani itu adalah pekerjaan yang mulia di mata Allah Subhanahu wa taala dan juga manusia. Padahal juga yang mengatakan begini, makanan terbaik itu makanan yang ditanam oleh kita sendiri. Itu bukan pendapat pakar, tapi penjelasan dari Rasulullah SAW. Penjelasan Rasul itu. Idealnya seorang muslim itu jangan meminta-minta, jangan menjadi pengemis. Bahwa dia miskin, mungkin takdirnya miskin, tapi jangan dia merendahkan dirinya. Kata Rasul, jauh lebih baik dia pergi ke hutan, dia bawa kapak, dia tebang kayu, lalu dia jual jadi kayu bakar. Itu jauh lebih baik daripada minta-minta.
dia bercocok tanam untuk dirinya, untuk keluarganya, itu jauh lebih baik daripada meminta-minta. Ataupun daripada dibeli. Atau daripada beli. Kenapa? Karena amalu yadi, hasil usaha tangan sendiri itu jauh lebih utama daripada meminta-minta atau membeli. Jadi kalau kita ingin cari kemuliaan, harus jadi petani. Artinya kalau saya nanam bawang pare di rumah, itu akan jauh lebih baik daripada membeli. Iya, kenapa? Karena usaha sendiri, Ya. tidak merugikan orang lain, bahkan mungkin bisa bermanfaat kepada tetangga. Dan seperti diskusi kita sebelumnya, bisa kita pastikan juga tidak ada unsur pestisidanya yang membahayakan. Pasti itu jauh lebih baik dari beli di luar yang belum pasti halalan thayyibahnya. Ya, artinya setiap rumah itu kalau bisa berusaha tani untuk beberapa komoditi saja, itu akan lebih baik. Itu maknanya itu ya. Ya, Seperti jadi dia pelihara ayam. ya, Daripada beli telur ayam akan lebih berbaik, lebih bermakna telur yang dia ternakkan sendiri. jadi perlu kita robah mindset ya. Jangan konsumtif, tapi bagaimana kita berusaha seperti yang dijelaskan Rasul, amalu yadi, dengan tangannya sendiri berusaha. Jangan ada lahan kosong subur dibiarkan tandus begitu saja, mubazir kan. Jika tidak punya lahan, misalnya kan bisa dia polybag, kaleng Bisa cat, polybag. kaleng cat, boleh juga. Intinya adalah tanam bawang pare kan, itu artinya itu. ya, intinya ada nggak semangat untuk menjadi orang yang mulia lewat usaha cocok tanam, jadi petani. Kalau ada semangat itu, Mari bertani. mari bercocok tanam. Bertani itu boleh luas, boleh Ataupun depan lahan rumah. sempit. Yang penting ada semangat. Ada semangat. Bahkan, ini satu lagi Dayan. Ini hayat atau hadis-hadis tentang pertanian ini sangat luar biasa, menarik. Ini para kolega saya, teman-teman saya, para ustaz membalik ini harus dia ceramahkan di Masjid Musalla. Kata Nabi SAW, andai sebentar lagi akan terjadi kiamat. Wa indaka fasila, di tangan kita ini ada biji. Kata Nabi, tanam aja, kata Nabi. Tidak perlu cemas khawatir. Besok dah kiamat, bukan masalah besok atau kiamat. Tapi ada nggak tanaman, biji? Kalau ada, tanam, kata Rasul. Semangat untuk menjadi petani. Tanamlah Semangat semua benih yang ada di tanganmu. semua benih ada Walaupun besok hari akan kiamat. kan kiamat. Berarti kan semangat untuk optimisme menjadi petani, bercocok tanam, kemandirian. Tidak bergantung kepada orang lain. Dan kemuliaan. Dan itulah kemuliaan, menjadi petani di mata Allah Subhanahu wa taala. Sudah demikian hebatnya agama melihat ya bertani ini. Kenapa petani juga selalu terzalimi hidupnya ini? Apa masalahnya? Ayat ini kan ada Apa namanya, menurut pengamatan Ustaz apa ini? apa namanya, Itu mulia di mata Allah. ketimpangan ya, ketimpangan atau distorsi kawan-kawan yang menjadi petani begitu jauh jaraknya dengan para ustadz atau mubalik penggiat keagamaan, atau sebaliknya para ustadz mubalik ini dia sibuk dengan jamaahnya yang ada di masjid musola saja. Padahal nih para petani ini objek dakwah juga nih kan, yang perlu diajarkan tentang nilai-nilai keagamaan, terutama yang berkaitan dengan urusan pertanian atau cocok tanam ini. Nah kan ini yang tidak tersambung nih, sehingga anomali. Nah, anomali ini persimpangan gitu. Dia muslim, alhamdulillah. Dia petani, alhamdulillah. Seharusnya dia menjadi petani muslim yang taat, yang tahu dengan ajaran agama, yang tahu dengan konsep agama dalam bidang pertanian. Dia ustadz, dia mubalik, dia penceramah, alhamdulillah. Berarti dia menguasai ayat atau hadis. Tapi ayat atau hadis yang berkaitan dengan pertanian, apakah dia kuasai? Dia kuasai, alhamdulillah. Seharusnya tersambung ke kawan-kawan petani. Barulah dia klop. Tapi kalau satu kanan satu kiri, maka tidak ketemu dia. Dia jadi petani, mohon maaf, tidak tahu dengan nilai-nilai agama. Jauh dari semangat spirit keagamaan. Para ustaz nih, keagamaannya bagus, tapi tidak memberikan keteladanan bagaimana menjadi orang yang mulia dengan profesi jadi petani. Sampai ke tingkat pemahaman yang pentingnya. Ini yang prinsip kan. Andai misalnya para ustadz ini tidak punya lahan, tidak ada masalah, tapi kan dia bisa menjadi gurunya para petani. Mengajak, mengimbau. Ini konsepnya ya. Mungkinkah petani itu
bisa bersedekah sejak dari awal? Mana tahu petani kalau tidak ada penjelasan dari ustadz atau mubalik. Apakah menjadi petani itu terhormat atau mulia? Mana tahu petani. Selama ini petani merasa ini adalah pekerjaan terakhir. Dan orang pinggiran. Orang pinggiran. Padahal orang mulia. Padahal orang mulia. Hidup matinya orang di perkotaan tuh bergantung kepada para petani. Kalau misalnya para petani ini mogok, tidak mau dia bercocok tanam, nganggur dulu katanya, berhenti dulu katanya, bisa mati manusia di perkotaan. Jadi orang perkotaan berhutang budi kepada petani. Para ustadz berhutang budi kepada petani. Para pegawai berhutang budi kepada petani. Kenapa? Karena uang yang mereka miliki sebanyak itu tidak bisa digunakan kalau tidak ada beras, kalau tidak ada pangan, kalau tidak ada orang yang memproduksi yang namanya petani. Itu kan banyak sekali orang berhutang budi itu. Nah. Kenapa tidak berbaik budi orang kepada petani? Ini saya jadi bingung. Jadi bupati orang itu, sampai jadi presiden, jadi gubernur juga, jadi anggota dewan juga. Hah? Seharusnya mereka berterima kasih. Di mana lupanya itu? Berterima kasih kepada para petani. Karena petani itu adalah pekerjaan mulia. Petani itu orang terhormat. Hidup mati kita ini setelah Allah Subhanahu wa taala bergantung kepada petani. Dan itu terbukti kan? Gagal pertanian, panen, siapa yang akan menderita? Bukan petani saja, semua orang yang makan kan? Iyalah. Nah, jadi kita memang perlu merubah mindset. Gagal pangan ini misalnya, yang paling kelaparan dulu orang perkotaan itu. Orang perkotaan. Kalau petani masih ada. Masih ada stok simpanannya. Ya, sedikit. Masih ada, dalam tanah pun ada ubinya. Nah, dan ini juga ada apa namanya kekeliruan ya di lembaga-lembaga pendidikan formal. Dianggap pertanian itu atau menjadi petani itu pekerjaan yang remeh, yang hina gitu. Sehingga tidak ada pekerjaan yang sangat duniawi. Sehingga nggak ada calon-calon sarjana apa cita-citanya menjadi petani sukses, nggak ada itu. Ya, ada dokter deh. Ada dokter. Daftar sini nggak terima, honor sini nggak terima, ya. Pulang kampung. Pulang kampung lah, nggak apa-apa lah. Jadi petani aja lagi. Ya. Padahal petani itu menurut ayat, menurut hadis Nabi adalah pekerjaan yang mulia, terhormat di mata manusia, apalagi di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Ustaz. Baik. Ya. Kita akhiri kawan-kawan ceramah Ustaz hari ini, bincang-bincang kita. Bertani itu, jadi petani itu adalah pekerjaan mulia. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Video kami kali ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mengikuti perkembangan terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.